Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke-20. Artinya kita telah menyelesaikan 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa yang telah kita kerjakan dapat membawa rahmat dan tentunya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang beriman, kali ini saya akan menyimpulkan atau meresume materi-materi tentang Al-Quran yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Di mana pengertian daripada Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu merupakan bacaan firman Allah, kitab suci atau kalam Allah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Para pemirsa yang beriman, lalu kapan Al-Quran itu dan di mana Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam 17 Ramadan, di mana ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhalwat atau sedang beriktikaf di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Adapun wahyu yang pertama yang diturunkan yaitu di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan Dia menciptakan dari segumpal darah, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, dan Dia mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Para pemirsa yang beriman, inilah ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Al-Quran tujuannya adalah untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan suci Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa yang budiman, lalu kemudian ada beberapa golongan orang terhadap Al-Quran. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang mukmin, di mana orang-orang mukmin atau orang yang beriman ini bahwa menyatakan tidak ada keraguan-raguan terhadap Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran dijelaskan innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka itu sama saja, mereka tidak akan beriman. Adapun golongan yang ketiga yaitu orang-orang munafik, dijelaskan di dalam Al-Quran wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di mana di antara manusia ada yang menyatakan mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Mereka itu hanya berpura-pura. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman,
padahal sebenarnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Para pemirsa yang beriman, lalu kemudian para orang-orang mukmin itu terhadap Al-Quran, bahwa mereka itu apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya. Innamal mu'minu alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya. Baik ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat, atau ayat yang tercipta, atau ayat yang terucap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Allah itu ada dua, ada ayat yang tersurat atau terucap yaitu Al-Qur'anul Karim, dan ada ayat yang tersirat atau tercipta adalah semua alam yang ada di permukaan bumi ini. Para pemirsa yang budiman, lalu yang terakhir yaitu tugas kita terhadap Al-Quran. Tugas kita terhadap Al-Quran terdiri dari 8M, di mana M yang pertama yaitu kita harus memiliki Al-Quran. Lalu kemudian M yang kedua, kita harus mempelajari Al-Quran. Kemudian M ketiga, kita membaca Al-Quran. Kemudian M selanjutnya, kita mengajarkan Al-Quran. Kemudian M yang berikut, yaitu kita menghafal Al-Quran. Kemudian kita menghayati isi kandungan Al-Quran. Lalu M yang ke-7, kita mengamalkan Al-Quran. Dan M yang terakhir, kita memelihara atau menjaga daripada Al-Quran itu sendiri. Itu M tugas kita, ada 8M terhadap Al-Quran. Para pemirsa yang beriman, demikian yang dapat kami sampaikan, kami simpulkan materi beberapa hari yang lalu yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.